Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari bentuk peribadatan kepada Allah yang sangat Allah cintai, ibadah mulia dan agung yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah doa, berdoa, memohon dan meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah, memintalah kepada Allah dengan penuh merendahkan diri dan dengan suara yang lirih. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan menjawab dan mengabulkan doa kalian. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah, bahkan ibadah yang sangat agung. Karena tampak kuat di dalam doa penghambaan seorang manusia kepada Allah, betapa kuat tampak di dalam doa kebutuhan kita, ketergantungan kita kepada Allah. Tampak sekali dalam doa bahwa kita tidak bisa untuk meraih segala kebaikan dan maslahat kita sendiri atau selamat dari berbagai madarat dan kejelekan kecuali dengan doa dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa adalah ibadah, maka seorang hamba hendaknya memperhatikan agar doanya sesuai dengan bimbingan syariat, tidak mengandung perkara-perkara yang dilarang atau dicela di dalam syariat. Maka dari adab-adab doa di dalam Quran maupun sunnah, yang pertama dan itu yang paling utama adalah keikhlasan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu doa, hajat kita panjatkan, kita mintakan kepada Allah. Namun karena itu juga ibadah, bahkan yang termasuk terbesar, teragung, maka berharaplah dengan doamu itu murni keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menginginkan dengan doamu selain itu dari perkara-perkara duniawi, pujian orang, untuk ketenaran dan yang semisalnya. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka beribadalah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua amal ketaatanmu hanya untuknya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu milik Allah semuanya, maka jangan engkau berdoa bersama Allah, engkau berdoa kepada yang selainnya. Jangan engkau mendua. Berdoalah, tujukan doamu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Berdoalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, adab dalam doa, agar memulai doa itu dengan pujian yang banyak kepada Allah. Agungkan Allah, muliakan Allah dengan pujian-pujian yang Allah cintai. Begitu pula engkau mulai doamu dengan sholawat serta salam
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Fadalah ibn Ubaid, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'id id dakhala rajul fa shalla faqala Allahumma ighfirli Allahumma arhamni. Ketika Rasulullah SAW bersama kami sedang duduk, beliau mendengar seseorang sholat, artinya sholat berdoa. Orang ini dalam doanya mengucapkan, Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, rahmati aku. Demikian doa orang itu. Maka Rasulullah SAW katakan kepadanya, Ajilta ayyuhal musalli. Wahai kamu yang sedang berdoa, kamu terburu-buru, kamu tergesa-gesa. Idza shallait, jika kamu berdoa, faqa'atta fahmadillah. Yang pertama, pujilah Allah dulu. Puji dan muliakan Allah bima huwa ahlu, dengan pujian-pujian yang memang itu milik Allah semata. Wasalli alayya, lalu bersolawatlah kepadaku. Thummad'uhu, baru setelah itu engkau berdoa kepadanya. Demikian pula ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini setelah dinasehati Rasul, dia berdoa, dia puji Allah, dia bersolawat kepada Rasul, maka Rasul katakan kepadanya, ayyuhal musalli ud'u tujab. Sekarang engkau boleh berdoa, mintalah kepada Allah, pasti engkau akan diijabai, dikabulkan doamu. Hadis di Tirmidzi dan beliau hasankan. Maka ada penting di dalam doa, mulailah dengan pujian-pujian kepada Allah. Walillah asmaul husna fad'uhu biha. Bahkan Allah yang sebutkan dalam Quran, bagi Allah asmaul husna, maka berdoalah dengan nama, menyebut, memuji Allah dengan nama-namanya tersebut. Jangan terburu-buru, langsung meminta kepada Allah tanpa engkau mulai doamu dengan muqaddimah, pujian, memuliakan Allah serta sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, adab dalam doa untuk seseorang itu mencari dan memilih jawami'ud doa, doa-doa yang simpel namun tentu begitu padat isinya, dan itu ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diberi keistimewaan oleh Allah jawami'ul kalim. Lihat doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah, pendek, ringkas. Maka berdoalah dengan menyebut dan membaca doa-doa tersebut. Yang kedua, doa-doa itu diucapkan oleh orang yang maksum sallallahu alaihi wasallam, pasti aman dari kesalahan dan kekeliruan. Maka kita aman ketika mengucapkan doa-doa itu pula. Lain halnya kalau doa itu entah dari siapa kita menirunya, mengambilnya. Yang jelas itu bukan maksum, bukan Rasul sallam. Khawatir kalau dalam doa itu ada sesuatu kesalahan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga dalam adab doa adalah seorang hamba hendaknya memastikan doanya. Memastikan doanya tidak dia gantungkan dengan kehendak atau keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Bukhari Muslim, la yaqulanna ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zim al-mas'alah fa innahu la mustakriha lahu. Jangan salah seorang dari kalian dalam doanya
mengatakan, ya Allah, ampuni aku jika engkau kehendaki. Ya Allah, rahmati aku jika memang engkau menghendaki itu. Tetapi hendaklah dia pastikan permintaannya, karena tidak ada yang memaksa dan tidak akan ada yang kuasa untuk memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ucapan itu buruk sekali. Terkesan seakan kalau itu seandainya kepada makhluk, perkataan jika engkau kehendaki, berarti kalau tidak engkau kehendaki, aku bisa paksa untuk engkau lakukan ini, engkau berikan ini atau itu kepadaku. Satu itu. Yang kedua, dengan pernyataan itu pula, jika engkau kehendaki, terkesan sangat dirimu tidak seberapa butuh dengan yang engkau minta kepada Allah. Karena engkau gantungkan, jika engkau kehendaki, jika tidak, terkesan, enggak masalah, aku enggak seberapa butuh. Seakan-akan itu yang terkesan, buruk sekali. Oleh karena itu Rasulullah katakan, falyazim masalah, pastikan permohonanmu. Bulatkan permintaanmu. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, rahmati aku. Ya Allah, beri aku rizki. Karena kita sangat butuh dengan apa yang kita doakan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang keempat adalah di dalam doa untuk seorang hamba mengulang-ulang permintaannya, dia perbanyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Ibnu Mas'ud di Muslim, kana nabiyyu idza da'a thalathan. Kebiasaan Rasulullah SAW jika berdoa, beliau berdoa mengucapkannya 3 kali, yang itu namanya ilhah, merengek. Karena itu tampak kebutuhan kita terhadap apa yang kita minta. Layaknya anak kecil ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya, dia tidak akan bergerak dari posisinya sebelum mendapati apa yang dia minta. Mungkin dia gulung-gulung di tanah, dia nangis sebelum dibelikan apa yang dia inginkan. Itu merengek, menunjukkan dia sangat butuh dengan itu. Dan demikian seharusnya seorang hamba di dalam doanya sangat menampakkan kebutuhannya, sangat butuhnya dia dengan apa yang dia minta kepada Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mencontohkan mengulang doanya 3 kali. Di dalam perkara adab doa pula, agar seorang hamba tidak tergesa-gesa di dalam doanya. Di dalam hadis di Muslim, la yazalu yustajabu lil 'abd ma lam yad'u bi ithim aw qati'ati rahim. Tetap pasti dikabulkan doamu setiap hamba selama kamu tidak mendoakan, meminta yang dosa atau memutus silaturahmi. Malam yasta'jil, dan tetap dikabulkan doamu selama kamu tidak tergesa-gesa untuk mendapat pengabulan doa. Qila ya Rasulullah mal isti'jal. Beliau kemudian ditanya, wahai Rasulullah, seperti apa bentuk tergesa-gesanya orang dalam doa? Yaqul qad da'autu wa da'aut falam yustajab li fayastahsir 'inda dzalik wa yada'ud du'a. Ketika dia berkata, aku sudah berdoa, sudah sekian lama aku memohon, belum juga diijabah. Sudah berapa kali aku minta kepada Allah, belum juga mendapat pengabulan doa. Saat itu syaitan masuk, dia merasa kecewa dan meninggalkan doanya. Tergesa-gesa hamba itu untuk mendapatkan ijabah doa. Selama kamu tidak tergesa-gesa, selama kamu tidak mengatakan itu atau yang semakna dengan itu, aku sudah lama berdoa, sudah sekian kali berdoa, mana hasil dari doa itu, mana pengabulan doa itu berarti Anda telah terburu-buru dalam doamu, semakin membuat doamu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari adab-adab doa agar seorang hamba menampakkan penghambaannya kepada Allah dengan mengangkat kedua telapak tangannya di dalam doanya. Di dalam riwayat, innallaha la yastahyi minal 'abd idza rafa'a yadayhi thumma ya'udu sifran. Allah malu kepada hambanya kalau si hamba telah mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, kemudian kembali dalam keadaan hampa, tidak mendapat jawab dan pengabulan doanya. Artinya mengangkat tangan saat berdoa di tempat-tempat yang disyariatkan atau dibolehkan termasuk adab di dalam doa, karena tampak di situ penghambaan kecil dan lemahnya kita manusia begitu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari adab-adab doa pula agar seorang hamba tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan di dalam doanya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah sebutkan dalam Al-A'raf, berdoalah kepada Allah dengan merendahkan diri, menghamba kepadanya, tampakkan kebutuhanmu yang sangat kepada Allah dan dengan suara yang lirih, tidak engkau keraskan. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas dalam segala perkara. Dia melampaui batas, tidak akan Allah cintai. Termasuk melampaui batas di dalam doa adalah doa yang bertele-tele, terlalu rinci, terlalu detail yang kau mintakan kepada Allah. Abdullah ibn Mughaffal, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari mendengar anaknya berdoa mengucapkan, Allahumma inni as'alukal baital abad an yaminil jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikan kepadaku istana putih di sebelah kanan surga ya Allah. Maka beliau katakan, ihdar ya walad, hati-hati wahai anakku, jangan engkau melampaui batas, berlebih-lebihan dalam doamu. Is'alullahal jannah atau is'alullahal firdaus al-a'la. Engkau minta jannah, mintalah kepada Allah jannah, mintalah firdaus dan segala yang mendekatkan kepadanya. Berlindung dirilah dari neraka dan segala yang mendekatkan kepadanya. Cukup. Jangan melampaui batas. Sebagian orang tanpa dia sadari dalam doanya, dia melampaui batas sehingga terlalu rinci yang dia minta, belum tentu itu yang terbaik baginya. Hanya Allah yang maha tahu mana yang lebih baik dan maslahat bagi kita. Semisal orang meminta rizki kepada Allah, yang dia sebutkan dalam doanya, ya Allah, beri aku rizki senilai sekian juta rupiah. Ya Allah, aku memohon jodoh kepadamu, wanita yang tingginya sekian, yang warna kulitnya begini, yang hidungnya begini, yang rambutnya. Engkau tidak melampaui batas, belum tentu itu yang terbaik bagimu. Mintalah kepada Allah yang global. Ya Allah, beri aku rizki istri yang salihah. Allah yang maha tahu mana yang terbaik bagimu. Ya Allah, beri aku rizki yang barokah. Cukup. Allah lebih tahu mana yang maslahat bagimu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita selalu berdoa dan memperbanyak doa kepadanya, dan tidak menjadi orang yang melampaui batas, berlebihan dalam doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.